Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar Dondo. Saya dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai rancangan acak lengkap dengan soal, yaitu suatu penelitian tentang uji elastisitas bahan jaring alami yang telah diawetkan dengan testalin atau cuprous oxide. Dalam penelitian ini diujikan 6 dosis testalin yang berbeda pada 5 bahan jaring sebagai berikut. Di sini saya sudah menulis tabelnya, yaitu dalam tabel ini disajikan data mengenai yang pertama, yaitu terdapat 6 kali perlakuan yang ini atau disebut dengan treatment, dan kedua data yaitu 5 kali pengulangan yang ini atau disebut dengan repeat atau R. Untuk IEJ dan YI, IEJ itu merupakan jumlah total dari setiap perlakuan. Untuk YI merupakan jumlah total dari setiap pengulangan. Di sini saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu sehingga saya tinggal menjelaskannya. Kita mulai dari faktor korelasi atau FK. Di sini rumusnya yaitu Y kuadrat dibagi treatment atau perlakuan dikali dengan jumlah repeat atau pengulangan. Untuk Y2 ini yaitu diambil dari data ini 596 tapi dikuadratkan, sehingga 596,6 di kuadrat ini dibagi dengan 6 kali 5 sama dengan 11.864,38. Yang kedua, kita mencari jumlah kuadrat total atau disingkat dengan JKT. Di sini digunakan sigma YI kuadrat J dikurangi dengan FK. Untuk sigma YIJ ini diambil dari semua data pada tabel ini kecuali di bawah ini, lalu dikuadratkan dan dijumlahkan semuanya, maka didapatkan hasil 12.994,36. Kemudian dikurangi dengan faktor korelasi atau FK yang ini hasilnya tadi, maka dihasilkan yaitu 1130. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah kuadrat perlakuan atau disingkat dengan JKP yang dituliskan dengan rumus sigma YI kuadrat per R ini merupakan repeat atau pengulangan, sedangkan untuk sigma YI kuadrat ini merupakan hasil dari kuadrat dari data yang berada pada tabel ini, yaitu yang ini dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, maka dihasilkan 63.557,16 dikurangi 11.864,38, kemudian dibagi 5, maka hasilnya yaitu 847,052. Kemudian selanjutnya mencari jumlah kuadrat galat atau disingkat JKG dengan rumus yaitu JKT dikurangi JKP, yaitu hasil dari jumlah kuadrat total yaitu JKT dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan atau JKP ini, maka hasilnya tulis di sini kemudian dikurangi, maka didapatkan hasil yaitu 282,95. Selanjutnya kita lanjut untuk mencari derajat bebas perlakuan atau disingkat DPP. Di sini pengennya cukup simpel, yaitu dimana jumlah dari perlakuan yaitu T treatment dikurangi dengan 1 sama dengan 6 kurang 1 hasilnya 5. Selanjutnya untuk mencari derajat bebas galat atau disingkat DBG sama dengan jumlah treatment
jumlah perlakuan ini dalam kurung di dalamnya dikurangi R atau repeat atau pengulangan dikurangi 1 sama dengan 6 kali perlakuan di dalam kurungnya 5 itu 5 kali pengulangan dikurangi 1 sama dengan hasilnya yaitu 24. Hasilnya untuk mencari derajat bebas total sama dengan jumlah perlakuan dikurangi dengan jumlah pengulangan dikurangi dengan 1, maka hasilnya 29. Selanjutnya dari data yang disajikan ini, hasil yang didapatkan dari semua rumus yang dipakai, selanjutnya kita mencatatnya untuk mencari F hitung atau hasil akhirnya. Di sini saya sudah tulis dari semua data yang didapatkan. Ini di sini untuk mencari KTP kuadrat tengah perlakuan itu menggunakan rumus JKP atau jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dengan DBP, yaitu DPP derajat bebas perlakuan. Di sini sudah tertulis itu 847,052 dibagi dengan 5, maka hasilnya 169,41. Demikian juga di bagian KTG kuadrat tengah galat ini. Jadi di sini menggunakan rumus JKG, yaitu jumlah kuadrat galat dikurangi DBG. DBG itu derajat bebas galat. Untuk JKG ini 282,95 dikurangi dengan 24 untuk DBG-nya, maka hasilnya 11,8. Untuk menghitung F hitung yaitu ini, maka hasil dari KTP dan juga KTG dibahagikan, maka hasilnya 14,36. Selanjutnya untuk hasilnya akhirnya untuk F hitung tadi sudah kita dapatkan yaitu 14,36. Sedangkan untuk F tabel itu kita lihat pada tabel distribusi F. Saya sudah mengeceknya, ternyata didapatkan angka yaitu 2,62. Maka dapat disimpulkan untuk jawabannya yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi hipotesisnya H0 ditolak dan pengaruh berbeda nyata. Untuk kesimpulannya, dosis testalin dapat mempengaruhi elastisitas bahan jaring alami. Demikian pemaparan dari pengerjaan soal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.